Bisa, Ada Pak. pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat mekanisme reaksinya, kira-kira akan seperti ini yang terjadi ya, seperti ini. Jadi di sini ini ada apa itu katalis ya, A ditambah dengan D menghasilkan kompleks teraktivasi ya, kompleks teraktivasi bersama dengan katalis. Kemudian ini akan menghasilkan produk isomer ya. Jadi kalau semula ini adalah cis, ini menjadi trans gitu ya. Ini adalah reaksinya. Yang pertama ini dengan katalis ini berjalan lambat, pada proses penghasilkan produk ini berjalan cepat. Nah, biasanya laju penentu reaksi itu adalah laju lambat. Kenapa pada laju lambat? Karena pada laju lambat ini memudahkan kita untuk menentukan konsentrasi ya dari pengurangan pereaktan atau produk yang terbentuk. Jadi ini terkait dengan instrumen yang kita miliki karena atau instrumen yang ada karena atau kemudahan kita untuk menentukan laju berkurangnya pereaktan atau laju bertambahnya produk ya, konsentrasi dari produk. Nah, dalam hal ini kecepatan lajunya tentukan laksi rambat ya, itu karena itu tadi ya. Nah, ini kita juga bisa mengaplikasikan di sini, misalnya tadi laju reaksinya itu adalah tergantung dari pereaktan tadi ya dengan katalisnya misalnya ya di sini berarti laju reaksinya adalah K kali A kali D ya, atau bisa juga laju reaksinya yang lain misalnya ini ya bisa juga K kali A kali D kali D ya. Jadi di sini ini adalah order 2, ini adalah order 3 terhadap katalisnya. Jadi kalau kita lihat pada laju reaksi isomerisasi tadi, kita bisa menuliskan persamaan reaksinya ada reaksi tingkat 1, reaksi tingkat 2, dan reaksi tingkat 3. Jadi rumus-rumus ini adalah merupakan rumus laju reaksi yang mungkin terjadi. Tapi bagaimana mekanisme reaksinya yang mungkin itu adalah nanti ditentukan ya dari hasil eksperimen ya, dari hasil eksperimen. Jadi ini adalah secara teoritisnya akan seperti ini, nanti hasil eksperimennya seperti apa? Apakah benar pada laju reaksi isomerisasi tadi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi pereaktan? Kemudian kalau dia merupakan order 2, berarti laju reaksi isomerisasi tadi di samping dipengaruhi oleh pereaktan, dia juga dipengaruhi oleh konsentrasi dari katalisnya misalnya. Kalau dia order 3 berarti juga demikian ya. Hasil eksperimennya harus menunjukkan bahwa laju reaksinya itu dipengaruhi oleh pereaktan dan pangkat 2 dari katalisnya misalnya. Jadi ini ya. Jadi mekanisme ini yang dituliskan ini ya, reaksi yang ada ini semua nanti mana yang benar? Yang benar adalah yang sesuai dengan data eksperimen. Sesuai dengan data eksperimen. Atau dari hasil eksperimen yang sedikit data yang anomali atau data yang tidak sesuai. Seperti itu kira-kira ya. Jadi menurut teori tumbukan, nih kalau kita flashback lagi ya, sebelum terjadi reaksi, molekul-molekul bereaksi ini harus saling bertumbuk ya. Syaratnya terjadi reaksi kimia itu kan satu, itu arahnya harus sama. Arahnya harus sama. Jadi karena arahnya harus sama, itu misalnya kalau ada pada kompleks oktahedral ya, maka arah terjadinya reaksi itu adalah pada medan oktahedral. Jadi medan oktahedral itu adalah ada pada posisi aksial gitu ya, ada empat posisi, kemudian pada bidang ekuatorial ya ada 4 posisi, dan pada bidang aksial itu ada 2 posisi. Maka syarat terjadinya reaksi itu masing-masing senyawa yang akan berinteraksi atau atom pusat dengan ligan yang akan berinteraksi itu harus mempunyai arah yang sama. Arahnya itu adalah ada pada bidang oktahedral. Nah, setelah mempunyai arah yang sama, maka di situ dia harus mempunyai energi yang cukup ya, energi yang cukup untuk terjadinya tumbukan tadi ya, untuk terjadinya tumbukan tadi itu adalah syarat terjadinya suatu reaksi ya, untuk terjadinya suatu tumbukan. Nah, tentunya untuk memenuhi syarat tadi ya, misalnya terkait dengan harga energi aktivasi dan sebagainya, kita bisa memberikan pengaruh dari luar ya, apakah itu dengan memberikan katalis
atau juga dengan menambahkan energi kinetiknya, yang menambahkan energi kinetiknya. Itu adalah salah satu cara yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi. Sama dengan misalnya pada prinsipnya gula itu larut atau glukosa itu larut pada H2O ya. Tapi untuk mempercepat agar terjadi interaksi antara zat terlarut dengan pelarut, kita bisa menambahkan energi kinetiknya. Dengan apa? Dengan kita panaskan. Karena dengan kita memanaskan itu sama saja kita menambah energi ya, agar dia lebih cepat proses terjadinya tumbukan tadi. Nah, sehingga kalau kita lihat pada gambar energi relatif dari suatu reaksi itu ya, reaksi itu, kita bisa gambarkan seperti ini ya. Jadi sering melihat kurva semacam ini. Jadi yang sumbu X ini adalah merupakan arah reaksi ya. Sumbu Y-nya ini adalah merupakan energi. Ini adalah merupakan energi reaktan ya. Ini adalah merupakan energi dari produk. Energi dari produk, energi potensial dari reaktan, energi potensial dari produk. Kalau adik-adik perhatikan di sini, reaksi ini ya, ini adalah merupakan reaksi endotermis atau eksotermis adik-adik? Halo? Merupakan reaksi eksotermis atau endotermis? Eksotermis. Eksotermis ya. Kenapa? Karena harga entalpinya adalah negatif ya. Harga entalpinya adalah negatif. Jadi energi potensial produk itu lebih rendah dibanding harga potensial reaktannya. Ya, potensial reaktannya. Nah, kalau ini adalah merupakan reaksi eksotermis, berarti kan senyawa atau produk yang dihasilkan itu adalah mempunyai stabilitas yang lebih tinggi. Betul ya? Berarti harga K-nya di sini itu adalah harga K-nya adalah besar, kan gitu ya, harga K-nya besar karena ini merupakan reaksi eksotermis. Jadi adik-adik bisa melihat bahwa parameter termodinamik tadi ya, tetapan stabilitas itu adalah dipengaruhi dari ini ya, tingkat energi dari reaktan terhadap tingkat energi dari produk. Sementara kalau kita perhatikan nanti kecepatan reaksi itu tidak dipengaruhi oleh ini ya, tidak tergantung ini ya. Tapi kecepatan reaksi itu adalah tergantung dari selisih energi dari reaktan terhadap kompleks teraktifkan di sini. Ini ya. Jadi ini adalah harga energi yang harus dilampaui. Apakah suatu reaksi itu berjalan cepat atau berjalan lambat, gitu ya. Nah ini faktor-faktor yang mengaruhi apa? Itu adalah yang pertama energi bereaksi. Artinya harga delta E ini akan bisa kita reduksi, kita kurangi besarnya. Kalau di sini misalnya kita menambahkan energi ya, kita panaskan, menambahkan energi kinetik. Berarti energi reaktannya ini kan akan naik ke sini ya. Maka delta E-nya kan akan lebih rendah. Sehingga laju reaksinya akan lebih cepat dibanding kalau ini kita tidak panaskan. Kemudian yang kedua tadi, misalnya pada reaksi isomerisasi tadi kan, A ditambahkan D, D-nya AD itu adalah merupakan kompleks teraktifkan. Kalau misalnya di sini kita tambahkan katalis, yang terjadi adalah ada penurunan harga dari energi kompleks teraktifkan. Kalau harga energi dari kompleks teraktifkan semakin menurun, gitu ya, semakin menurun, maka harga delta E-nya juga akan semakin kecil. Kalau harga delta E-nya semakin kecil, laju reaksinya akan semakin bertambah. Jadi laju reaksi itu bisa kita percepat. Yang pertama adalah dengan menambahkan harga energi kinetik, yaitu dengan jalan menaikkan temperatur. Atau yang kedua itu adalah menurunkan harga energi kompleks teraktifkan dengan menambahkan suatu katalis. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Nah, jadi di situ tadi mengapa tadi ya pertanyaannya adalah mengapa suatu senyawa kompleks itu ya stabil tetapi belum tentu lajunya itu adalah tinggi karena ternyata gitu ya parameter untuk menentukan stabilitas dan parameter untuk menentukan laju reaksi itu adalah berbeda ya, itu adalah berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi kalau stabilitas itu adalah ditentukan oleh selisih